Math Lovers. Halo Sobat Math Lovers, di video kali ini kita akan bahas soal-soal latihan untuk persiapan ujian sekolah. Oke, nomor 1. Pengundian sebuah dadu bersisi 6 bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 diulang 2 kali. Peluang muncul 2 kali sisi mata dadu prima ganjil adalah, oke, berarti ini tentang distribusi binomial. Oke, berarti peluang suksesnya berapa? Peluang sukses sama dengan, karena prima ganjil itu kan berarti 3 dan 5. Nah, berarti kan ada 2. Dari seluruhnya ada 6, berarti 2 per 6. Berarti 2 per 6 sama dengan sepertiga. Jadi peluang suksesnya sepertiga. Peluang gagalnya berarti Q sama dengan, peluang gagal itu 1 dikurangi sepertiga sama dengan 2 per 3. Oke, lalu ini tinggal masukin aja ke rumus distribusi binomialnya, yaitu sama dengan kombinasi dari 2 kali pelemparan. Di sini ingin dua-duanya sukses, berarti kombinasi 2 diambil 2. Lalu peluang suksesnya sepertiga pangkat, karena yang ingin disuksesnya itu 2, berarti di sini pangkat 2. Lalu peluang gagalnya 2 per 3. Nah, kalau misalkan suksesnya 2, berarti kan gagalnya 0 gitu kan. Jadi atau 2 dikurang 2 sama dengan 0 gitu. Jadi sama dengan kombinasi 2 itu berarti 2 faktorial per 2 faktorial 1 sepertiga kuadrat dikali 1/9. Lalu 2 per 3 pangkat 0 itu 1. Jadi sama dengan 1/9. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut nomor 2. Pengundian sebuah dadu bersisi 6 bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 diulang 3 kali. Peluang muncul paling banyak 2 kali sisi mata dadu prima ganjil. Oke. Jadi di sini peluang muncul paling banyak 2 kali sisi mata dadu. Artinya ketika suksesnya 1 kali dan 0 kali juga dihitung gitu kan. Oke, jadi ketika kita hitung dulu yang ketika suksesnya 0 gitu. Tadi peluang suksesnya itu kan masih sama prima ganjil, itu adalah 1/3. Berarti peluang gagalnya 2 per 3. Oke. Masukin ke rumusnya. Kita hitung yang ketika suksesnya 0 dulu, berarti kombinasi dari 3 pelemparan diambil 0, peluang suksesnya sepertiga, pangkat 0 dikali peluang gagalnya 2 per 3, pangkat 3 dikurang 0, 3. Sama dengan kombinasi 3, 0 itu 1 dikali sepertiga pangkat 0, 1 dikali 2 per 3 pangkat 3, berarti 2 kali 2, 4 kali 2, 8, per 3 kali 3 kali 3 itu 27. Jadi sama dengan 8 per 27. Lalu ketika yang suksesnya 1 kali, jadi kombinasi 3 diambil 1 dikali peluang suksesnya sepertiga, pangkat 1 dikali peluang gagalnya 2 per 3, pangkat 3 dikurang 1, 2. Sama dengan kombinasi 3 diambil 1 itu 3 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial, berarti sama dengan 3 dikali sepertiga dikali 2 per 3 kuadrat, 2 kali 2 4 per 3 kali 3 9 ya. Sama dengan 3 kali 4 12 per 3 kali 9 27. Oke, lalu ketika yang suksesnya 2 kali, kombinasi 3 diambil 2 kali sepertiga pangkat 2 ya, dikali peluang gagalnya 2 per 3 pangkat 3 dikurang 2, 1 ya, sama dengan sepertiga kombinasi 3 diambil 2 itu 3 dikali sepertiga kuadrat 1/9 dikali 2 per 3. Oke, sama dengan 3 dikali 2 6, 9 dikali 3 27 ya. Dijumlahkan 8 tambah 12 tambah 6 itu sama dengan 26 per 27. Jadi jawabannya yang C. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan fungsi eksponen dan grafiknya berikut. Nilai B ditambah C sama dengan titik-titik. Oke, ini grafik fungsi eksponen, yaitu Y sama dengan 2 pangkat min X ditambah B ditambah C. Oke, lalu ini grafiknya, terus ini ada pilihan gandanya.
Oke, jadi ini caranya tinggal masukin aja ke si X, Y, dan Y-nya ini tinggal dimasukin aja ke rumus ini. Jadi Y sama dengan 2 pangkat min X ditambah B ditambah C kan. Nah, ini kan X, ini Y ya. Nah, ketika Y-nya 5, di sini kan X-nya min 1 gitu. Jadi tinggal masukin aja. Berarti Y-nya 5 sama dengan 2 pangkat min X. X-nya min 1. Jadi min 1 ditambah B ditambah C. Oke, 5 sama dengan 2 pangkat min 1 jadi 1 ditambah B. Lalu ditambah C. Oke. Nah, lalu ini kan jadi ini jadi satu buah persamaan. Nah, lalu ini kan masih ada titik yang lainnya nih, masukin juga. Nah, misalkan kita pilih yang mana nih? Yang ini misalkan. Karena di sini kan yang mau dicarinya adalah B dan C ya. Jadi ada 2 variabel yang mau dicari, jadi cuman butuh 2 persamaan. Jadi misalkan kita ambil yang ini. Jadi kita masukin Y-nya, ketika Y-nya 3, berarti 3 sama dengan 2 pangkat min X-nya 0. 0 ditambah B. Lalu ditambah C. Oke. 3 sama dengan 2 pangkat B ditambah C. Oke. Lalu ini kita ubah jadi C sama dengan, agar nantinya bisa si ininya tuh bisa dimasukin ke sini gitu. Sehingga nanti di sini B-nya bisa ketemu. Jadi oke, kita coba. C sama dengan, berarti 3 min 2 pangkat B. Nah, lalu ini kan berarti C ya. Nah, C-nya ini masukin ke sini. Nah, jadi 5 sama dengan 2 pangkat 1 ditambah B ditambah C-nya ganti sama ini. Ini kan C. 3 min 2B. 3 min 2B. Oke, lalu 3-nya pindah ke sini, berarti 5 dikurang 3, 2, sama dengan 2 pangkat 1 ditambah B min 2B. Oke, 2 sama dengan, kita keluarin 2 pangkat B-nya. Ini 2 pangkat B. Ini 2 pangkat B, kenapa jadi 2B? Sama dengan 2 pangkat B dikali, berarti kan ini 2 min 1 ya. 2 pangkat B dikali 2 jadi 2 pangkat 1 plus B. 2 pangkat B dikali min 1 jadi min 2 pangkat B. Oke, 2 sama dengan 2 pangkat B dikali 2 min 1 itu 1. Jadi 2 sama dengan 2 pangkat B. 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat B, berarti B sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kita cari C-nya. Masukin B-nya ke salah satu persamaan, bisa yang ini atau yang ini. Misalkan kita ambil yang ini. Jadi 3 sama dengan 2 pangkat 1 ditambah C. 3 sama dengan 2 ditambah C. Berarti C sama dengan 3 dikurang 2, 1. Jadi C-nya 1, B-nya 1. Pertanyaannya adalah B ditambah C. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut soal nomor 4. Sebuah partikel bergerak mengikuti sebuah lintasan sejauh S dalam waktu T yang dinyatakan dengan rumus ST sama dengan 2 ditambah T ditambah 2 cos ditambah cos 2T. Kecepatan gerak partikel itu pada saat T sama dengan 1/4 pi adalah titik-titik. Nah, oke, jadi ini caranya kalau mau nyari kecepatan gerak partikel itu, rumus ininya tuh diturunkan. Jadi S aksen T sama dengan turunan dari 2 itu 0 ditambah turunan dari T itu 1 ditambah turunan dari cos 2T berapa? Nah, kalau yang udah biasa mah biasanya udah hafal, jadi min 2 sin 2T. Nah, oke, kalau misalkan belum hafal turunan dari ininya, bisa pakai aturan rantai. Jadi misalkan Y sama dengan cos 2T, misalkan U sama dengan 2T, berarti Y-nya sama dengan cos 2U. Cos U. Oke. Jadi DU per DX sama dengan turunan dari U
berarti 2T diturunkan jadi 2. Lalu dy per du sama dengan turunan ininya kita turunkan, berarti cos U diturunkan itu sama dengan berapa? Nah, kalau misalkan belum hafal juga berarti hafalin dulu, pelajari dulu materi dasarnya. Materi dasar turunan trigonometri. Nah, turunan dari cos U itu adalah min sin U. Nah, lalu turunan dari ininya secara keseluruhan itu kan berarti dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Sama dengan dy per du-nya min sin U dikali du dx-nya 2. Jadi sama dengan 2 min 2 dikali sin U. U-nya adalah 2T. Jadi min 2 sin 2T. Nah, oke, balik ke sini. Nah, kalau udah diturunkan, ini kita sederhanakan dulu. Jadi 1 min 2 sin 2T. Nah, kalau udah sederhana begini, tinggal masukin aja. T-nya sama dengan 1/4 pi. Sama dengan 1 min 2 sin dalam kurung 2 dikali 1/4 pi. Pi itu 180 derajat. Ini 2 dikali 1/4, setengah dari 180 derajat itu 90 derajat. Cos 90 derajat itu sama dengan 1. 2 dikali 1, 2. Berarti 1 dikurangi 2 sama dengan min 1. Jadi jawabannya yang A. Min 1. Oke, lanjut soal nomor 5. Sisa pembagian suku banyak fx oleh x kuadrat ditambah x min 2 adalah 3x min 4. Jadi fx sama dengan x kuadrat plus x min 2 dikali hx ditambah 3x min 4. Nah, jadi ini adalah teorema sisa. Jadi fx sama dengan, jadi yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, ininya kita sederhanain. Ya, kita faktorkan. X berarti yang dijumlahin 1, kalau yang dikaliin min 2 berapa? Yaitu min 1 dan plus 2. Min 1 dikali 2, min 2. Min 1 ditambah 2, 1. Oke. Hx ditambah 3x min 4. Nah, berarti kan ketika x-nya 1, berarti kan ketika x-nya 1 kan ini bakal 0 ya. 0 kaliin jadi 0. Nah, bakal sama dengan ini gitu. Jadi ketika f1 itu akan sama dengan 3x min 4. Ya kan? 3x min 4. Oke, sama dengan 3 dikali 1, 3 dikurangi 4, berarti min 1. Lalu begitu juga dengan ketika x-nya min 2. Min 2 ditambah 2 kan 0. Jadi ntar ini 0. Jadi f min 2-nya akan sama dengan ini. Jadi f min 2 sama dengan 3x min 4. Masukin 3 dikali min 2, min 6. Min 6, min 4, min 10. Oke. Lalu jika suku banyak fx dibagi x min 2, sisanya 1. Suku banyak berarti fx sama dengan x min 2 hx tambah 1. Oke, berarti ketika f2 itu akan sama dengan 1. Ya. Lalu pertanyaannya, sisa pembagian suku banyak fx oleh x kuadrat min 3x ditambah 2. Jadi fx sama dengan x kuadrat min 3x ditambah 2 hx ditambah, nah karena kalau dibagi yang derajatnya 2 kan tadi hasilnya akan berderajat 1, berarti di sini juga berderajat 1. Jadi ax ditambah b. Kita misalkan dengan a dan b gitu. Nah, lalu ininya kita faktorkan. X
Yang kalau dijumlahin min 3, kalau dikaliin 2 itu berapa? Yaitu min 1 dan min 2. Nah, berarti HX tambah HX plus B. Oke, berarti kita masukin ketika X-nya 1, itu akan sama dengan AX ditambah B. Lalu begitu juga dengan ketika X-nya 2, jadi F2 sama dengan AX ditambah B. Oke, F1-nya kan ini ya, min 1. Jadi min 1 sama dengan X-nya 1, jadi X, jadi A ditambah B. Lalu F2-nya 1 sama dengan X-nya 2, jadi 2A ditambah B. Ya. Lalu ini kita eliminasi, jadi 2A ditambah B sama dengan 1. A ditambah B sama dengan min 1. Kita eliminasi, kurangi 2A dikurangi A, itu A. B dikurangi B, habis sama dengan 1 dikurangi min 1. Jadi 1 ditambah 1, 2. Jadi A-nya adalah 2. Lalu kita cari B-nya, berarti kan 2A. Kita ambil misalkan yang ini atau yang ini, misalkan yang ini, jadi 2A ditambah B sama dengan 1. Masukin A-nya 2, jadi 4 ditambah B sama dengan 1. B sama dengan 1 dikurangi 4, berarti min 3. Jadi A-nya 2, B-nya min 3. Nah, tadi kan pertanyaannya itu adalah sisa pembagiannya. Sisa pembagiannya kan berarti yang ini kan. Nah, berarti 2X min 3. Jadi jawabannya adalah yang C, 2X min 3. Nah, tapi ini kalau misalkan nanti pas ujian nggak perlu lengkap begini nulisnya, bisa langsung aja. Jadi ininya langsung difaktorin gitu, langsung segini, ntar langsung ke sini gitu. Jadi nggak perlu lengkap gini nulisnya, biar cepat kan.